Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, yaitu Bang Sidik. Oh, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu mencekam batu horor ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang udah lama gabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload tiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Berhoror on. Nyaris menjadi tumbal pesugihan siluman ular. Perkenalkan, namaku Nala. Ini adalah kisah yang terjadi kepada keluargaku. Jujur, jika aku membicarakan ini kepada orang yang tidak tepat, mungkin aku akan dianggap gila. Karena apa? Yang aku lihat pada saat itu benar-benar di luar nalar. Tapi sekarang, aku seperti menemukan tempat yang tepat untuk menceritakan ini. Dan kali ini, aku akan bercerita tentang apa yang aku alami. Kejadian ini terjadi pada tahun 2005-an, awal dimana saat itu aku baru saja menginjak umur 20 tahunan. Ketika aku sedang bekerja paruh waktu di salah satu konter handphone, pada saat itu tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal menelponku. Biasanya aku mengabaikan apabila ada nomor yang tidak dikenal menelpon, tapi entah mengapa di hari itu tanganku seperti tergerak untuk menjawab. "Halo, ini dengan Neng Nala," kata seorang wanita yang terdengar pelan di telepon itu. Aku terdiam. Handphone yang aku pegang sengaja aku jauhkan dulu untuk aku bisa melihat nomornya. Aku mencoba mengingat-ingat nomor ini, tapi aku tidak mengenalnya, sehingga aku semakin penasaran dengan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Iya, ini Nala. Ini dengan siapa ya?" jawabku pelan. Terdengar suara hembusan nafas kecil ketika aku menjawab. Dia menghela nafas pelan lalu kembali berkata, Ini Bima, Neng, yang jadi pembantu di rumah Ibu Lara. Dulu Neng pernah ketemu ketika datang ke rumah." Aku kembali terdiam. Dua nama itu adalah nama yang aku kenal. Ya, Bu Lara adalah ibuku yang pada saat ini posisinya sudah jauh meninggalkanku setelah bercerai dengan bapak. Tapi kenapa dia tiba-tiba menyuruh pembantunya untuk menelponku, padahal dulu dia adalah orang yang tidak mau berkomunikasi denganku. Bahkan ketika aku ingin bersilaturahmi dengannya selepas cerai dengan bapak, hanya Bima saja yang mau menghampiriku, sedangkan ibu tidak mau menemuiku hingga aku kembali pulang. Aku semakin penasaran dengan apa yang terjadi sehingga ia menelpon. "Oh iya Bi, nomornya nggak ke-save, jadi aku nggak tahu," kataku lagi. "Ngomong-ngomong, ada apa ya Bi?" tanyaku dengan nada sedikit dingin. Ima terdiam sebentar. Dia seperti sedang mencari kata-kata yang tepat untuk ia katakan selanjutnya. Jadi gini Neng, Bapak Tirta Yasa, Bapak tiri Neng, itu meninggal sebulan yang lalu, katanya dengan nada yang pelan. Hal itu terjadi ketika bapak sama ibu pergi ke satu tempat, lalu kecelakaan di jalan. Terus tanyaku kembali. Aku sebenarnya tidak peduli dengan dia. Mau dia meninggal, mau dia sakit, dia adalah bapak tiriku dan aku tidak mau tahu atas apa yang terjadi dengannya. "Neng," kata Bima yang berkata semakin pelan, "Ibu selamat, tapi sejak saat itu Bu Lara sakit, Neng. Sepertinya sakit parah. Bahkan udah beberapa dokter menyerah dengan kondisi badannya." Lalu Bima di sini terdiam kembali. Dia seperti menahan sesuatu di tenggorokannya dengan suara isak tangis yang terdengar pelan.
Ibu kayak manggil-manggil nama Neng terus. Sepertinya Neng harus datang buat jenguk ibu. Dek, jantungku langsung berdetak dengan kencang. Aku bukannya iba atas kabar itu, malah aku tertawa sinis atas apa yang dikatakan oleh Bima. Sosok wanita yang dulu menelantarkan bapak ketika ia terkena PHK, lalu dengan mudahnya wanita itu terpikat oleh laki kaya di kampung dan pergi meninggalkan kita berdua. Kini dengan entengnya dia memanggilku untuk menjenguk. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Di dalam percakapan itu, ibu yang aku kenal sudah aku buang, dan seseorang yang menelponku ini aku anggap pembantu dari orang yang tidak aku kenal. Sehingga aku seketika menjawab, "Maaf Bi, aku sibuk," kataku sambil hendak menutup telepon. Bi Ima langsung berteriak agar aku tidak menutup teleponnya. "Neng, tolong Neng," katanya dengan suara memohon. "Ini bukan permintaan ibu saja. Bahkan saya nelpon Neng karena Bu Ratna yang menyuruh untuk nelpon dan memastikan Neng datang ke rumah. Meskipun Bu Ratna itu ibu dari bapak tiri Neng, tapi tetap aja itu nenek dari Neng," kata Bi Ima yang berusaha membujukku. Aku semakin tidak tahan dengan pembicaraan itu. Seseorang yang aku benci selain ibu adalah Bu Ratna. Ya, dia seperti menjatuhkanku ketika aku datang untuk bertemu ibu, terutama ketika aku meminta tolong untuk menandatangani surat beasiswa di salah satu universitas di kota Bandung. Dan dengan santainya dia menolak untuk mengajakku masuk dan berkata bahwa ibuku sedang sibuk sehingga aku harus kembali pulang. "Bilang sama nenek aku sibuk, jadi aku gak bisa kesana. Aku harus ngurus bapak," jawabku sambil mematikan telepon itu. Aku mendengar samar-samar Bi Ima berteriak seperti tidak ingin mengakhiri percakapan itu, tapi aku yang sudah terlalu muak seketika langsung menutupnya dan terdiam beberapa saat di tempat kerjaku. Percakapan dengan Bi Ima di telepon itu masih terngiang-ngiang di kepalaku, bahkan ketika aku pulang dari tempat kerjaku pada saat itu. Motor yang aku pakai akhirnya terparkir di sebuah halaman bengkel yang masih nampak buka. Di sana tertulis Bengkel Jaya Motor, sebuah bengkel yang dikelola oleh bapak ketika ia sudah di PHK dari tempat kerjanya. Bapak kini menghidupiku. Dari hasil bengkel ini, aroma oli, bensin, dan logam panas adalah hal yang selalu aku cium ketika aku pulang ke rumah ini. Ketika aku turun dari motor, bapak yang baru saja selesai menyelesaikan motor milik pelanggan tiba-tiba mendekat. Aku bisa melihatnya bahwa bapak kini sederhana jika dibandingkan ketika dia masih bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan gaji yang tinggi dan gaya yang rapi. Dia kini hanya memakai kaos oblong dengan banyak noda oli yang sulit dibersihkan, lalu ia memakai celana usang dengan sandal jepit favoritnya yang tak pernah diganti sebelum benar-benar rusak. Dia tersenyum ketika melihatku turun dari motor, dan senyuman itu selalu membuatku berasa lebih baik ketika pulang ke rumah ini dari penatnya pekerjaan yang aku lakukan setiap hari. Tiba-tiba bapak mengajakku ke dalam rumah. Dia memberi syarat kepada para pekerjanya untuk melanjutkan pekerjaannya di bengkel. Lalu tak lama bapak mengajakku duduk di ruang tengah yang sedikit sempit. Dia menceritakan bahwa tadi Bi Ima menelpon dan menanyakan kabarku. Dia juga meminta nomorku karena ada hal penting yang harus disampaikan, sehingga aku tahu kenapa Bi Ima tahu nomor teleponku pada saat itu. "Pantesan aja Bi Ima nelpon ke handphoneku, Pak," kataku dengan nada yang pelan. Bapak sebenarnya penasaran atas apa yang kubicarakan di telepon itu, hingga akhirnya aku pun kembali menceritakannya tentang apa yang terjadi pada saat itu. "Lalu apa jawaban kamu?" tanya bapak ketika aku sudah menceritakan semuanya. "Nala bilang aja kalau Nala sibuk," jawabku ketus. Amarah yang tadi reda ketika bapak menyambutku kini kembali muncul ketika bapak bertanya seperti itu. "Buat apa Pak? Kan Bapak tahu sendiri gimana ibu ninggalin Nala, ninggalin Bapak.
Dia nggak pernah peduli sama Nala, sama kuliah Nala. Bahkan beasiswa yang tinggal selangkah lagi aja lenyap karena Nala nggak boleh bertemu sama ibu sama Bu Ratna. Sekarang tiba-tiba dia meminta Nala untuk jenguk ketika dia sakit akibat kecelakaan sama suami barunya itu. Kenapa sekarang Nala yang harus repot datang ke sana? Aku berkata seperti itu karena aku benar-benar emosi atas apa yang terjadi di masa lalu. Tak terasa, aku meneteskan air mata ketika harus mengingat-ingat kejadian itu lagi sekarang. Bapak yang melihatku hanya bisa terdiam. Dia seperti sengaja membiarkanku untuk mengeluarkan semua sesak yang selama ini aku pendam. Tak lama dia menggeser kursinya, lalu menepuk-nepuk bahuku dengan tangannya yang kasar, mencoba menenangkanku dengan sebuah pelukan hangat yang selalu ada untukku. Setelah tubuhku kembali tenang, Bapak akhirnya angkat bicara. Dengan suaranya yang pelan dan penuh kesabaran, dia mulai berkata, "Bapak ngerti. Bapak adalah orang yang sangat mengerti perasaan kamu, Neng. Tidak ada yang lebih sakit daripada ditolak oleh ibu sendiri. Bapak di sini tidak akan memaksa kamu untuk memaafkan dia. Tapi Bapak di sini terdiam sejenak, menatapku dan kembali berkata, coba pikir begini. Kalau ini adalah permintaan dari Bapak untuk menjenguk ibu, gimana? Mungkin ibu butuh seseorang yang bisa membuat dirinya bisa bertahan dari sakitnya. Setelah kamu datang, mungkin ibu akan baikan. Jadi, kalau menurut Bapak, kamu mendingan datang aja ke rumah untuk menjenguk ibumu. Masalah sakit hati kamu, coba dipinggirin dulu. Yang penting kamu datang sesuai permintaan Bapak. Dan Bapak akan merasa bahagia kalau kamu menyanggupinya." Aku menatap wajah Bapak yang tulus. Wajah dari seorang pria sederhana, dan hal itu membuatku berpikir atas permintaannya. Aku tahu dia benar. Kebencianku terhadap ibu telah menjadi beban berat yang terpelihara di dalam tubuhku. Aku pun akhirnya mengangguk pelan hingga akhirnya obrolan itu ditutup dengan perkataanku yang membuat Bapak mulai tersenyum kembali. "Ya udah kalau gitu, Pak. Nala ngajuin cuti dulu selama beberapa hari. Nala juga akan coba untuk ngubungin Bu Ima lagi," bisikku sambil meninggalkan ruang tengah itu untuk pergi ke dalam kamar. 2 hari kemudian, sebuah mobil mewah menjemputku di depan bengkel. Aku tahu itu adalah mobil milik Bu Ratna yang merupakan ibu dari bapak tiriku yang kini sudah meninggal. Setelah berpamitan kepada Bapak, akhirnya aku masuk ke dalam mobil itu, dan tak lama mobil itu langsung melaju kencang ke arah selatan, ke arah rumah Bu Ratna yang megah dan ada di sana. Ketika aku sampai, rumah itu masih sama megahnya seperti ketika aku datangi dulu, dan ketika aku turun, aku sudah disambut oleh Bu Ratna dengan tatapan yang tak ramah. "Akhirnya kamu datang juga," katanya dengan nada yang datar. Tanpa menjawab sapaan itu, aku langsung bertanya kepadanya. "Aku datang untuk bertemu dengan ibu." Bu Ratna dengan angkuhnya hanya terdiam sebentar, lalu tak lama ia pun kembali berkata, "Ibu kamu tidak ada di sini." Aku mendadak terdiam dengan jawaban itu. Tak lama aku kembali berkata, "Terus di mana?" "Kata Bima dia sakit parah." Tanyaku kembali. "Iya, dia memang sakit parah," jawabnya pelan. Kali ini matanya menatapku dengan tajam. "Karena itu, dia kami pindahkan ke tempat yang lebih tenang, di salah satu villa keluarga yang ada di daerah Ciwidey. Jadi kamu tinggal memilih. Apakah kamu akan beristirahat dulu di sini dan berangkat besok pagi bersama Bima yang pada saat ini sedang pergi? Atau kamu bisa pergi sekarang, diantar dengan supir untuk bertemu dengan ibumu." Aku menatap wajah Bu Ratna beberapa detik sebelum akhirnya aku membalikan badan, mendekat kembali ke arah mobil tersebut, dan tak lama kemudian aku berkata, "Aku akan pergi sekarang untuk ketemu ibu supaya bisa cepat-cepat pulang," jawabku dengan ketus. Akhirnya aku kembali masuk ke mobil itu. Sopir yang berdiri di depan mobil akhirnya mengantarkanku kembali ke arah Ciwidey dengan jalanan yang menanjak dan berkabut.
Aku sampai ke villa itu ketika sore hari, tepatnya jam 5 lebih, dengan suasana kabut yang menutupi sepanjang perjalanan. Aku akhirnya sampai di villa tersebut. Villa itu nampak benar-benar terpencil, letaknya di atas sebuah bukit yang dikelilingi oleh kebun bunga dan beberapa kebun bambu di bawahnya. Ada sungai kecil di belakang villa itu yang mengalir ke pemukiman warga yang jauh di bawah sana. Saat aku turun dari mobil, nampak ada dua orang yang sudah menunggu di teras. Seorang pria tua kurus dengan pakaian khas petani dan kebun yang rapi. Lalu di sebelahnya ada wanita lain yang usianya sama dengan Bima yang aku kenal. Neng Nala, perkenalkan, saya Mangkus. Saya yang merawat rumah ini. Dan ini adalah Bitati yang ngebantu ibu selama ibu dirawat di villa ini, kata pria tua yang memperkenalkan dirinya. Aku merasa aneh ketika mereka tahu ketika aku datang. Wajah mereka pun tampak seperti senang. Bahkan Bitati langsung mendekat kepadaku dan memegang kedua tanganku secara bersamaan. Syukur ya Neng, akhirnya Neng Nala mau datang buat jenguk ibu. Reaksi mereka tentu saja membuat aku bingung. Kenapa mereka begitu senang ketika melihatku? Mang Engkus yang berdiri di belakang akhirnya mulai mengantarkanku masuk, sedangkan Bitati mengambilkan tasku dan menyimpannya di dalam rumah sebelum akhirnya pergi ke dapur untuk membuatkan minuman. Aku melihat kondisi villa ini benar-benar berbeda dengan rumah mewah yang ditinggali oleh Bu Ratna. Kondisi udaranya nampak dingin dan juga lembab. Lalu di sisi kiri dan kanan penuh dengan perabotan antik dan berat. Setelah itu banyak sekali lorong panjang dan remang-remang. Lalu banyak pula lukisan tua di dinding yang membuatku merinding ketika aku menatapnya. Mang Engkus langsung mengantarkanku ke salah satu pintu yang ada di ruangan tengah. Dengan hati-hati dia memegang pintu itu dan berkata, "Ibu ada di dalam kamar ini, Neng," kata Mang Engkus dengan nada yang pelan. Jantungku seketika berdebar kencang. Aku masih ingat perlakuannya pada saat itu, tapi aku datang ke sini bukan untuk membahas hal tersebut. Aku datang ke sini hanya untuk melakukan permintaan Bapak. Tapi ada yang aneh dengan pintu tersebut. Tepat ketika aku melihat gagang pintunya terpasang sebuah gembok besi besar yang terkunci dari luar. "Kenapa dikunci dari luar, Bang?" tanyaku dengan nada bergetar. Mang Engkus hanya bisa terdiam. Dia seperti tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Namun tak lama kemudian Bitati datang dari dapur dan berkata, "Itu permintaan Bu Lara, Neng. Dia yang minta kami untuk mengunci dari luar," jawabnya pelan. "Permintaan ibu?" tanyaku bingung. "Iya," bisik Bitati. Katanya teh supaya dia nggak bisa keluar. Aku menatap pintu kayu yang terkunci rapat itu dengan tatapan yang aneh. Kebingungan atas apa yang aku lihat mulai merayap memenuhi tubuhku. Aku berusaha mencari penjelasan yang masuk akal akan hal ini, tapi semua kemungkinan itu terasa aneh dan janggal. Aku langsung berdiri ke arah mereka berdua, lalu mencoba untuk mencari tahu kenapa ibu meminta dirinya dikurung seperti itu. Tapi tepat ketika aku ingin bertanya, tiba-tiba Mangkus berkata, "Kalau memang nanti ada pertanyaan, nanti Neng langsung tanya aja ke ibu. Karena 1,5 jam lagi pintu ini akan dibuka ketika ibu makan malam." Setelah berkata seperti itu, akhirnya Bitati mengajakku kembali ke ruang depan. Dia berkata bahwa ia sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk aku santap, sedangkan Mangkus kembali keluar dan membersihkan halaman yang ada di depan villa itu. Akhirnya aku duduk di kursi rotan di ruangan depan. Bitati nampak sibuk di dapur menyiapkan makanan untuk ibu, sedangkan aku hanya bisa menatap pintu tertutup itu dari sana. Berbagai pertanyaan muncul. Apakah ibu mendapatkan penyakit menular sehingga dia seperti ini? Kenapa juga dia harus mengunci dirinya sendiri? Dan sebenarnya apa yang terjadi? Semua ini terlalu aneh. Seharusnya
Separah apapun penyakit ibu, ibu bisa berobat ke rumah sakit di kota kekayaan yang ia dapatkan dari suami barunya mungkin lebih dari cukup untuk penyembuhannya. Namun, Bu Ratna justru malah mengurungnya di villa ini sehingga hal itu membuatku memiliki banyak pertanyaan sekarang. Tepat ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul di dalam kepalaku, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara ketukan pelan dari arah pintu. Tok tok tok. Suara itu terdengar samar, tapi karena suasana villa itu nampak hening, suara yang aku dengar di balik pintu tertutup itu terasa jelas. Sontak, aku langsung melirik ke arah jam dinding yang ada di ujung sana. Udah jam setengah 7 malam ternyata, gumamku. Bu Tati yang sudah keluar dari dapur nampak buru-buru ke depan pintu itu sambil membawa semangkuk bubur dan segelas air putih. Setelah itu, Mang Engkus yang ada di halaman seketika masuk sambil menutup pintu rumah dan berkata kepadaku, "Neng, ayo kita ketemu ibu," katanya sambil menarik tanganku. Aku mengangguk kaku, entah mengapa kakiku terasa berat saat melangkah mengikuti mereka berdua. Tati terlihat berdiri di depan pintu dan menunggu Mangkus datang. Lalu tak lama ia mengeluarkan kunci yang ada di sakunya dan memasukkannya ke lubang gembok yang menggantung. Tak lama ia memutar lalu menarik untuk melepaskan gembok yang tertempel di engsel pintunya. Mang Engkus mendorong pintu secara perlahan. Aroma aneh langsung menyeruak. Campuran bau obat antiseptik dan udara yang pengap langsung tercium. Bukan hanya wangi itu saja, tapi ada wangi bunga melati yang samar terasa ketika aku masuk ke dalam. Ruangan itu nampak gelap. Gorden tebalnya tertutup rapat, hanya menyisakan sedikit cahaya yang masuk dari luar. Butuh beberapa waktu agar mataku bisa beradaptasi dengan pemandangan ini, dan ketika kedua mataku sudah terbiasa, aku bisa melihat siluet ranjang besi di tengah ruangan lengkap dengan sosok manusia yang duduk di atasnya dan sedang membelakangiku. Mang Engkus mendorongku agar melangkah maju, sedang Dewi Tati langsung meletakkan nampan berisi makanan yang tertutup di atas meja. Tak lama kemudian, mereka berdua hanya bisa terdiam di belakangku, membiarkan aku berdiri sendiri di sana. Kepala dari wanita itu langsung melirik ke arahku, dan tak lama dia memanggil namaku dengan suara yang pelan. "Nala." Aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ya, itu benar-benar ibuku, tapi dengan versi yang mengerikan dari ingatan terakhirku tentangnya. Pipinya yang dulu nampak bagus karena perawatan mahalnya, kini terlihat cekung karena penyakit. Kulitnya tampak pucat, seperti kertas dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Dia mengenakan gaun tidur dari sutra berwarna putih kontras dengan tubuhnya yang rapuh seperti ranting kering. Namun bukan hanya itu saja, aku sempat menatap tangannya. Kulitnya nampak kusam dan kering di beberapa bagian. Bukan hanya itu saja, aku seperti melihat pola aneh di beberapa titik tangannya, yaitu seperti kulit kering dan menghitam seperti sisik di tengah-tengah tangannya yang kurus. Aku hanya bisa terdiam. Ada rasa lega yang aku rasakan melihat kondisi seperti itu, karena mungkin itu adalah balasan karena sudah menelantarkan aku dan bapak. Tapi di satu sisi, aku juga merasa iba atas apa yang terjadi dengan ibuku. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Mungkin ibu hanya ingin melihat wajahku dengan kondisinya yang seperti itu, tapi ketika aku hanya bisa menatap kondisinya, tiba-tiba dia berkata kembali, "Seharusnya kamu tidak datang ke sini, Nak." Tanyanya, deng. Rasa iba itu mendadak pudar. Emosi yang sempat menghilang kini kembali lagi. Dialah yang memintaku ke sini, sehingga Bi Ima menelponku, tapi dia juga yang tidak mau aku ada di sini. Rasa kesal itu kembali muncul, tapi aku hanya bisa bersabar karena bisa saja akibat kecelakaan itu membuat ia sedikit kehilangan daya ingatnya. "Iya, Bu. Nala datang atas perintah Bapak.
Itu juga karena Bima telepon bahwa Nala disuruh ke sini. Tatapan ibu mendadak berubah. Dia seperti tidak lagi menatapku, tapi menatap Mangkus dan Bitati. Dia memiringkan kepalanya, menatap tajam pada mereka berdua. Aku bisa dengan jelas melihat perubahan wajahnya, seperti ada hal yang membuat dia marah. Dan aku tidak tahu kenapa dia seperti itu. Tak lama kemudian, dia mengangkat tangannya ke arah mereka dengan tatapan yang tajam, dan ketika aku menoleh, Bitati dan Mangkus seketika menunduk dengan kedua tubuh mereka yang bergetar hebat. Tak lama kemudian, dia langsung melirik ke arahku dengan kedua matanya yang melotot, bahkan mulutnya nampak berdesis dengan lidah yang mulai menjulur keluar. Dia kemudian menunjukku dan seketika ia berkata, "Pulang, kamu harus Sret! Tiba-tiba tanganku ditarik oleh Mangkus. Kulihat Bitati sudah berlari keluar dari ruangan ini terlebih dahulu. Aku sontak langsung bertanya padanya, "Kenapa? Ada apa dengan kalian?" Dengan nada terbata-bata, Mangkus seketika berkata sambil berlari keluar dari kamar, "Saya lupa kalau kita itu nggak boleh lama-lama di dalam." Mangkus dengan tangan yang gemetar langsung mengunci kembali pintu itu, dan tak lama kemudian ada suara yang mengejutkan di sana. "Saring goblok, balik maneh, balik sih ayeuna." Suara itu terdengar keras dari dalam, dan sepertinya itu adalah ibu yang memukul keras pintu yang tertutup rapat itu sekarang. Teriakan itu seperti kejadian yang dulu ketika ia mengusirku dari rumah mewah itu, dan tak lama kemudian dia menangis dengan tubuh yang menyender ke arah pintu yang tertutup. Ibu mungkin sudah gila, tapi kegilaan itu tetap saja tidak merubah kepribadiannya atas kebenciannya padaku hingga saat ini. Jujur, aku sangat marah di sana. Aku langsung berjalan meninggalkan pintu itu dan ingin segera pulang dari villa ini, sehingga aku menggerutu dan berjalan ke pintu untuk segera keluar. Sudah cukup aku dipermalukan seperti ini. Mau kamu mati pun lagi aku nggak peduli. Aku hanya datang menjenguk karena bapak yang minta. Aku nggak peduli kalau kamu tidak ingat bahwa kamu yang memintaku untuk datang. Yang pasti aku akan pulang sekarang." Dan aku tiba-tiba saja, tepat ketika aku sedang menggerutu untuk keluar rumah, Bitati langsung menarik tanganku. "Neng, jangan. Bibi tahu Neng marah, tapi nggak baik juga kalau Neng pulang sekarang," kata Bitati. "Tuh, sekarang mah udah malam. Mana di sini nggak ada kendaraan umum, jauh ke jalan raya. Mendingan Neng nginep semalam ya, biar besok Mangkus yang ikut antar ke terminal subuh-subuh." Mangkus yang ada di sana pun langsung mendekat. "Bitati bener Neng, kalau Neng Nala maksa pulang sekarang sama aja dengan mencari bahaya. Toh kalau memaksakan diri juga nggak ada angkutan untuk pulang Neng. Paling baru ada nanti ketika subuh," jawab Mangkus. Aku melihat wajah mereka yang ketakutan ketika aku memaksa untuk pulang. Entah mereka khawatir atas kondisiku apabila aku harus pulang dengan kondisi malam-malam seperti ini, atau karena sesuatu yang lain yang membuat mereka seperti itu. Aku pun terdiam kembali, mencoba untuk berpikir atas saran dari Mangkus. Rasa marah terhadap ibu yang belum reda hanya bisa membuatku menatap pintu yang tertutup itu selama beberapa detik. Lalu tak lama kemudian aku menatap mereka berdua. "Ya udah, kalau memang kayak gitu, aku janji nginep dulu. Tapi Mangkus janji ya, nanti subuh anterin aku agar aku bisa naik kendaraan umum untuk pulang." Mangkus menatapku sejenak. Dia mengangguk pelan sambil menghela nafas lega. "Iya Neng, Mamang janji, Mamang akan nater Neng untuk pulang. Yang pasti Neng istirahat aja ya, karena Bitati udah nyiapin kamar untuk Neng tidur." Aku kembali mengangguk. Aku pun akhirnya diantar oleh Bitati ke arah kamar tamu yang letaknya tak jauh dari kamar ibu. Di sana aku langsung berbakan diri di atas ranjang, menarik selimut tebal hingga menutupi kepala. Pikiranku langsung tertuju pada ibu dan kondisinya, serta keanehan yang terjadi padanya pada saat itu. Dia yang nyuruh datang,
Tapi dia juga yang nyuruh pergi, gumamku sambil menggerutu. Aku ingin segera pulang, ingin segera tertidur, dan ingin kembali dalam kehidupanku yang dulu bersama bapak. Aku sudah tidak peduli lagi dengan kondisi ibu. Bahkan aku berjanji tidak akan menyembuhkan lagi apabila ibu mati nanti. Aku terus berpikir seperti itu hingga akhirnya aku tertidur di dalam kamar, dan entah berapa lama aku di sana. Sesuatu terjadi di tengah-tengah villa yang berada jauh dari perkampungan itu. Awalnya tidurku terganggu oleh suara beberapa langkah kaki yang terdengar berlari, lalu tak lama kemudian suara itu berganti dengan suara seseorang seperti sedang membuka pintu depan secara perlahan. Pada awalnya aku berpikir jika itu adalah Mangkus dan Bitati yang sedang mengurus ibu seperti yang ia lakukan di sore hari. Namun setelah itu suasana kembali hening selama beberapa puluh menit, dan tak lama setelah itu ada sesuatu yang terjadi. Krak! Ada sesuatu yang patah terdengar dengan jelas. Suasana villa yang hening dan jauh dari keramaian itu membuatku kembali membuka mata. Setelah itu, sesuatu kembali terdengar. Prang! Kali ini suaranya lebih keras, seperti sebuah piring dan gelas yang jatuh dari tempat tinggi seperti meja atau kursi. Hal itu tentu saja membuatku terduduk di atas kasur, seperti ada sesuatu yang aneh yang terjadi di luar kamar ini. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin itu ulah tikus atau ibu yang melemparkan barang-barang di dalam kamarnya. Aku hanya bisa diam, tidak melakukan gerakan apapun, dan ketika beberapa menit setelah suara piring jatuh itu terdengar, tiba-tiba saja aku mendengar suara tawa yang parau dan serak. Lalu tak lama kemudian ada suara isak tangis memilukan. Suara itu datang silih berganti, dan dengan kondisi villa yang hening ini seketika membuat bulu kuduku berdiri. Semakin lama suara itu semakin keras, bahkan semakin menjadi-jadi, sehingga aku berusaha untuk menutup mataku. Sebenarnya apa yang terjadi sama dia ya? Apa dia udah benar-benar gila sekarang? Tanyaku dalam hati. Baru saja aku bertanya seperti itu, aku dikejutkan dengan suara yang lain, suara yang berbeda. Dan suara itu terdengar dekat dari balik pintu kamar yang ada di depanku. Srek, srek. Suara itu seperti suara benda berat yang diseret di atas lantai kayu yang ada di luar kamar ini. Suara yang diseret itu terdengar panjang dan mengerikan, dan setelah suara itu menjauh terdengar suara tawa yang terdengar serak dan jelas. Aku tidak tahu itu apa. Tubuhku benar-benar membeku. Rasa takut muncul di dalam tubuhku. Lalu setelah suara yang diseret itu benar-benar menjauh, tiba-tiba ada suara lain yang mengejutkanku. Brak! Suara itu seperti sesuatu yang dibanting ke dinding. Lalu hal itu diiringi dengan suara teriakan yang aku kenal. Ya, itu suara ibu yang berteriak dan terdengar sangat keras. Tidak, jangan sekarang, jangan sekarang. Dia berteriak, menjerit, seperti ada sesuatu yang sedang menakutinya. Lalu hal itu dibarengi dengan suara yang sedang menabrak dinding, sehingga suara itu terdengar nyaring. Hal itu tentu saja membuatku langsung berdiri. Sepertinya suasana di rumah ini kacau, dan aku sudah tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Aku takut ya, aku sangat takut dengan suasana ini. Aku melirik ke arah jam di dinding, dan di sana masih pukul 1 malam. Aku langsung bergegas meraih tasku dan keluar dari kamar untuk memanggil Mangkus. Tujuanku pada saat itu adalah kamar Mangkus. Meskipun aku tidak tahu di mana pasti kamarnya, tapi aku akan mencoba untuk membangunkannya sekarang dengan berteriak-teriak. Aku lebih baik menunggu di pinggir jalan hingga kendaraan umum itu tiba, daripada aku harus tidur dengan suara-suara aneh yang ada di tempat ini. Mang, Mangkus, bangun Mang, anterin saya pulang. Aku berteriak-teriak ketika aku keluar dari kamar, dan di sana aku baru sadar bahwa suasana villa ini nampak berbeda ketika semua lampu sudah dimatikan.
Suasananya tampak lebih menyeramkan. Hanya beberapa lampu yang menyala dan di sisanya hanya tersinari sinar bulan yang menembus jendela. Aku langsung menyusuri lorong sambil terus memanggil-manggil Mangkus dan tepat ketika aku sampai di ruang tengah, langkahku benar-benar terhenti karena aku melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Aku hanya bisa menggelengkan kepala karena tepat ketika aku melirik ke kamar ibu, pintunya terbuka lebar dan aku melihat kamar itu kosong. Astaga, siapa yang buka pintu ini? Aku langsung teringat dengan suara benda yang terseret tepat di depan kamarku. Jangan-jangan hatiku langsung berdetak dengan kencang. Aku langsung melirik ke sekeliling ruangan tengah itu. Suasananya berbeda, lebih mencekam, lebih hening daripada ketika aku datang pertama kali ke villa ini. Tanpa berpikir panjang, aku kembali berteriak, "Mangkus, Bitati, pintu kamar ibu kebuka." Aku memanggil mereka dengan harapan bahwa mereka akan bangun, tapi ternyata tidak ada jawaban. Aku penasaran kenapa mereka tidak menjawab. Tak lama kemudian, aku mulai berkeliling dan mencoba membuka beberapa ruangan yang ada di dalam villa itu, tapi semuanya kosong. Hal itu membuat rasa takutku semakin besar. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Aku benar-benar kebingungan. Aku langsung kembali melangkah dan berusaha meraih pintu depan agar aku bisa keluar dari villa ini. Aku sudah tidak peduli dengan mereka dan aku juga tidak peduli dengan kegelapan di luar sana. Aku ingin keluar dari semua ini karena kini semuanya terasa aneh. Tapi tepat ketika aku sampai dan ingin membuka pintu depan itu, loh, kok kekunci? Mangkus, Mangkus, kuncinya mana? Aku langsung berteriak dan lagi-lagi tidak ada jawaban dari mereka. Aku menjadi panik dan kepanikanku bertambah ketika aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak di belakang lemari yang tembus ke pintu gudang. Ya, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu berwarna hitam yang menyatu dalam kegelapan, dan selain itu ada suara lain, ada suara seseorang yang mendesis seperti ular. Aku semakin panik. Seperti ada yang aneh dengan villa ini. Aku seketika mencari cara lain agar bisa keluar. Ya, aku ingat, mungkin saja di dapur ada pintu belakang yang bisa aku buka. Di tengah kepanikanku, aku langsung berlari ke arah dapur, mencoba untuk keluar dari villa ini sesegera mungkin. Namun tepat ketika aku akan masuk ke dalam dapur, aku langsung menghentikan langkahku. Aku hanya bisa menggelengkan kepala karena di sana ada sesuatu yang berdiri dan menatapku dari kejauhan. Aku melihat sebuah bayangan hitam berdiri di dalam kegelapan dapur. Bayangan itu tersinari oleh cahaya bulan yang redup dari arah jendela dan bentuknya nampak besar dan juga panjang serta meliuk-liuk di lantai. Aku langsung teringat dengan ekor besar yang aku lihat di belakang lemari, dan di sana aku melihatnya kembali dengan jelas. Aku benar-benar tidak percaya atas apa yang terjadi karena bayangan besar itu seperti memperlihatkan setengah wujud manusia dengan tubuh yang kurus, dan di bawahnya adalah sebuah bayangan yang panjang dan hitam. Selain itu, suaranya mendesis sama seperti yang aku dengar ketika aku ingin membuka pintu depan di villa ini. Aku hanya bisa membeku dan tak berani bersuara. Jantungku serasa akan meledak, dan nampaknya dia tahu bahwa aku sedang melihatnya sekarang karena tepat ketika aku berdiri diam dan tak bisa bergerak di sana, sosok itu langsung mendekat. Cahaya bulan perlahan-lahan memperlihatkan wujudnya dengan jelas. "Ibu," kataku dengan nada bergetar. Ya, aku melihat sosok ibu yang berubah sekarang. Kulitnya yang membentuk sisik kini terlihat lebih jelas, bahkan kini mulai menghitam seperti sisik ular. Setengah tubuhnya kini menjadi ular dan dia kini merayap keluar dari arah dapur dan mendekatiku secara perlahan dengan gerakan mengerikan. Ternyata si Ratna sudah mempersiapkan semuanya, meskipun dia bukan dari keluarganya, katanya dengan suara desisan ular yang mengerikan. Tapi
dia masih ada hubungannya dengan tubuh ini. Dan sepertinya enak untuk aku makan. Aku langsung menggelengkan kepala. Sebenarnya ada apa ini? Apa maksudnya? Kenapa ibu berubah seperti itu? Aku ingin sekali berlari dari sana, tapi tubuh ini seolah-olah membeku, tak bisa bergerak. Tubuh ibu meliuk-liuk seperti ular. Dia bergerak perlahan, meluncur di atas lantai kayu yang licin dari arah dapur. Aku berusaha menggerakkan tubuhku, memaksa tubuhku untuk bergerak, dan setelah beberapa detik, aku bisa mengentakkan kakiku sambil menjerit sekuat tenaga. Jeritanku itu rupanya bisa membuatku bergerak. Aku langsung membalikkan badan dan berlari meninggalkan dirinya. Aku tidak punya tujuan. Yang aku inginkan hanyalah menjauh dari makhluk itu. Aku sempat melirik ke arah belakang dan ternyata sosok itu bergerak dengan cepat dengan tubuh yang meliuk-liuk ke arahku. Aku kembali berlari, melewati lorong-lorong panjang di villa itu. Beberapa kali aku menyenggol guci-guci antik yang tersimpan di sana, dan beberapa dari guci-guci itu jatuh dan pecah di lantai. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya bisa terus berlari hingga akhirnya aku sampai di sebuah ruangan yang tertutup, dan itu ternyata adalah gudang. Aku sudah tidak bisa kemana-mana lagi sekarang. Ketakutanku sudah memuncak. Aku langsung berbalik dan melihat sosok itu masih bergerak, melihatku terjebak dengan wajah menyeringai. Kamu gak perlu bersedih. Kamu seharusnya senang karena kamu sudah dijadikan bayaran atas apa yang mereka lakukan. Seharusnya malam ini adalah jatah Tirtayasa sebagai anak terakhir Ratna yang sudah melakukan perjanjian. Dia menumbalkan seluruh anak-anaknya dan Tirtayasa adalah tumbal terakhir. Tapi dia malah mati duluan sebelum aku mengambilnya, sehingga seharusnya Ratna yang aku ambil hari ini. Tapi sepertinya dia melakukan penawaran. Dengan membawa orang ini dan kamu, dia sengaja membuat orang ini sakit, tidak bisa bergerak, dengan memberikan sesuatu pada makanannya, dan aku bisa dengan cepat mengambil alih tubuhnya. Ternyata pintar, dia menawarkan sesuatu lagi, tumbal baru, yaitu anaknya yang lain, anak dari pemilik tubuh ini, sehingga aku bisa mendapatkan 2 tubuh untuk ditumbalkan. Sosok yang merubah ibu menjadi seperti ini tiba-tiba mendesis kembali. Dia mengangkat tangannya seperti ingin meraihku yang berdiri di depan pintu gudang yang terkunci. Lalu dengan cepat dia langsung menyeret tubuh ularnya, langsung mendekat kepadaku. Entah mengapa tubuh ini refleks untuk menghindar. Aku langsung menunduk dan berguling sehingga aku bisa terhindar dari cengkramannya. Aku langsung berlari kembali melewati ekornya yang panjang. Bahkan aku melompati ujung ekornya dan langsung kembali ke ruang depan untuk berusaha keluar dari rumah ini. Sepertinya ini semua adalah perbuatan Bu Ratna. Semuanya sudah diatur. Ibu sebenarnya tidak memerintahkanku untuk datang, dan itu hanya akal-akalan Bu Ratna agar aku datang menjenguk ibu dan menjadi tumbal dari apa yang sudah mereka lakukan. Aku berlari lurus hingga kembali ke arah dapur. Aku langsung membanting pintu dapur dan menutupnya dengan erat. Pintu yang tertutup itu sepertinya masih belum cukup untuk menahan dirinya, sehingga dengan wajah yang panik aku langsung mendorong rak piring agar menutupi pintu itu dengan sekuat tenaga. Bukan hanya itu saja, aku juga mencari benda-benda lain untuk menutupi pintu itu agar tidak bisa terbuka. Aku mengambil beberapa perabotan, tungku besar untuk memasak nasi, dan juga benda-benda lainnya. Tapi hal itu rupanya tidak bisa membuatku aman selama berada di sini. Duk, duk, duk. Duk, duk, duk. Suara benturan keras dari balik pintu dapur bersama dengan suara desis ular seketika mengagetkanku. Pintu bergetar hebat, hantamannya begitu kuat sehingga aku semakin panik. Aku harus keluar. Aku harus keluar, ya. Aku tidak mau berdiam diri di villa ini, kataku dengan nada yang panik. Aku melirik ke
kiri dan ke kanan, berharap bisa mencari jalan keluar, tapi ternyata tidak ada pintu belakang yang aku harapkan di sana. Yang ada hanyalah sebuah jendela besar yang tertutup rapat di atas tempat cuci piring yang ada di ujung sana. Brak! Suara keras terdengar. Kulihat ekor ular besar itu bisa menembus pintu sehingga bolong di bagian atas. Aku tidak punya banyak waktu. Aku langsung melompat ke atas meja dapur lalu meraih jendela itu dan membukanya dengan segenap tenaga. Tapi jendelanya tidak bisa terbuka. Engselnya macet dan berkarat sehingga membuatku semakin panik. Brak! Sosok itu menghantam pintu itu sekali lagi. Lubang yang ada di atas pintu semakin lebar dan membuatku bisa melihat wajahnya yang menyeramkan itu tersenyum di balik pintu dapur yang sudah rusak. Tak lama lagi pintu itu jebol dan aku harus segera keluar dari tempat ini. Aku sudah tak lagi peduli bahwa itu adalah ibu. Yang pasti kini dia berbeda dan sepertinya dia bukan manusia lagi. Aku langsung mencari benda-benda yang ada di hadapanku. Di sana ada beberapa piring dan lemari kecil untuk bumbu dari bahan kayu. Aku langsung mengambilnya, mencoba untuk memukul kaca dengan segenap tenaga. Aku langsung memecahkan kaca. Pecahan kaca langsung berhamburan di atas tempat cuci piring tersebut. Aku melirik ke arah belakang dan ternyata lubang di pintu semakin membesar dan kali ini sosok itu berusaha masuk dengan tubuh setengah ular. Tanpa pikir panjang, aku melompat keluar. Sisa-sisa kaca yang masih menempel di jendela langsung menggores kakiku. Aku langsung meringis kesakitan ketika tubuhku langsung menghantam semak-semak berduri di bawah. Rasa sakit tidak aku hiraukan. Aku langsung bangkit dan berlari terus menembus kegelapan tanpa pernah berani untuk menoleh ke arah belakang. Suara tawa dan desisan ular itu secara perlahan menjauh dan menghilang. Darah yang ada di kakiku semakin menetes. Aku berusaha untuk terus menjauh dari villa tersebut. Entah kemana aku pergi, tapi aku terus turun ke bawah. Tujuanku adalah perkampungan yang ada di bawah sana dan meminta pertolongan. Benar saja, tepat ketika aku sampai ke bawah sana, aku dikejutkan dengan beberapa orang yang sedang meronda. Mereka melihatku yang berjalan tertatih sambil menahan rasa sakit. Mereka mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Aku tidak mungkin berkata bahwa makhluk setengah ular itu sedang memburuku karena pasti mereka tidak percaya, sehingga aku menjawab satu hal yang membuat mereka langsung membantuku. Tolong, saya dibegal. Tolong bantu saya untuk pulang. Perkataan bahwa aku dibegal selama di perjalanan aku sampaikan juga kepada bapak. Aku tidak ingin dia mendengar cerita aslinya karena mungkin dia tidak akan percaya. Mana mungkin ada manusia yang sakit bisa berubah seperti itu, karena itu akan menganggapku gila atas pengalaman yang aku alami. Aku hanya berkata bahwa tugasku sudah selesai. Ibu memang sakit dan aku tidak tahu kapan dia sembuh. Bapaknya mengangguk, lalu ia malah meminta maaf karena aku menjadi korban begal ketika aku pulang. Kehidupanku akhirnya kembali seperti semula. Aku mencoba melupakan semuanya dan menganggap itu adalah sebuah mimpi buruk. Hingga pada akhirnya, tepat ketika aku sedang menutup konter handphone, aku melihat Bi Ima sedang berdiri menungguku di seberang jalan. Dia terlihat sedikit menunduk, tak berani menatapku lama-lama. Pada awalnya, aku malas untuk menghampirinya karena aku sendiri tahu apabila Bi Ima tidak menelpon, maka aku tidak akan mengalami kejadian itu. Tapi akhirnya, aku tidak bisa membiarkan dia berdiri terus-terusan di sana. Aku pun mendekat dan bertanya dengan nada ketus. Mau apa kesini, Bi? Tanyaku ketus. Hal itu membuat Bi Ima tiba-tiba menangis. Aku langsung bingung karena dia menangis dengan keras di pinggir jalan yang ramai. Aku langsung menarik tangannya dan membawanya ke belakang konter yang agak sepi, dan di sana ia baru bisa berbicara denganku dan meminta maaf atas apa yang terjadi pada saat itu. Aku mencoba untuk menenangkannya karena aku tahu kejadian itu sudah berakhir lama dan aku sudah tidak peduli lagi dengan kondisi mereka. Bima mulai tenang setelah aku menerima permintaan maafnya, dan di sana
Aku mulai bertanya, sebenarnya apa yang terjadi sehingga dia datang menemuiku. Dia berkata, semenjak kejadian pada malam itu, Bu Ratna tiba-tiba ditemukan tidak bernyawa ketika pagi menjelang. Bima yang menemukannya merasa aneh karena dia seperti terlilit sesuatu di dalam kamar dengan beberapa tulang di tubuhnya yang patah. Lalu Mang Engkus dan juga Bitati menghilang dan hingga hari ini belum ditemukan, dan pada saat yang bersamaan jenazah ibuku ditemukan tak bernyawa di dapur di villa itu dengan kondisi mengenaskan. Bima tahu kan kenapa mereka seperti itu? Tanya aku pelan. Bima mengangguk. Dia tahu, sangat tahu tentang hal itu. Dia juga tahu tentang keluarga Bu Ratna yang sebenarnya melakukan perjanjian dengan siluman ular. Dan Bu Ratna menumbalkan anak-anaknya setelah dia menikah dengan orang lain. Karena anak terakhir meninggal sebelum ditumbalkan, maka Bu Ratna melakukan perjanjian lagi dengan menukar tumbalnya dengan dua orang, yaitu ibuku dan aku. Dan Bima diberikan perintah untuk membujukku agar aku bisa datang. Tapi di ujung cerita, Bima berkata, dan itu membuat aku terdiam. Neng, apa Neng tahu kenapa Bu Lara tidak memperbolehkan Neng deket-deket sama dia? Tanyanya pelan. Aku menggelengkan kepala. Aku sebenarnya tidak peduli, tapi melihat Bima yang seperti itu membuatku ingin mengetahui tentang apa yang ia sembunyikan. Sebenarnya Bu Lara baru tahu kalau keluarga itu melakukan perjanjian dengan siluman ular ketika menikah dengan Pak Tirta. Dia menyesal atas keputusannya setelah dia meninggalkan ayah kamu dan mulai ngikutin ritual-ritual itu dengan keluarga barunya. Ibu memang sedikit egois. Dia sering curhat kepada Neng, tapi ibu seperti gak mau bertemu dengan kamu karena dia tidak ingin apabila kamu masuk ke dalam lingkup keluarga itu, sehingga dia memilih untuk menjadi orang yang dibenci sama kamu. Kalau masalah dia dan ayah kamu itu mahal lain, tapi kalau sayang ke Neng, dia selalu sayang. Bahkan dia sering cerita sama saya tentang Neng. Dia juga menyesal tidak menandatangani surat beasiswa itu karena itu bukan kemauannya, tapi karena Bu Ratna yang larang. Gak tahu kenapa dia seperti itu, di balik sifat ibu yang seperti itu. Tapi ibu masih sayang sama Neng, meskipun dia mengakhiri hidupnya dalam penyesalan yang dalam. Aku mendadak terdiam. Pantas saja ibu menyuruhku langsung pulang, bahkan mengusirku untuk segera pergi dari villa itu karena mungkin dia tahu bahwa akan terjadi sesuatu padaku jika aku terus berada di sana. Meskipun dia sampai berteriak dengan bahasa yang sangat kasar dari dalam kamar pada saat itu. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Bang Sidik kan. Bener kan, mencekam banget ya kalau Bang Sidik bagaimana seorang Nala ya di dalam villa yang jauh dari area pemukiman ini ternyata dia ingin ditumbalkan. Wah, jahat pakai banget nih, nenek tirinya ya berarti ya, mertua dari Bu Lara ya. Bagaimana di sini Bu Lara telah meninggalkan Nala dan juga ayahnya ketika ayahnya jatuh miskin karena di PHK dan dia menikah dengan orang kaya yang ada di kampungnya. Dan ternyata dalam pernikahan itu ternyata keluarga suaminya ini adalah pemuja siluman ular, pesugihan siluman ular teman-teman ya. Dan di sini oke lah, bekas suami ada ya, tapi bekas anak nggak ada dong. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Lara ternyata itu semata-mata ingin melindungi Nala dari tumbal pesugihan siluman ular ini, karena dia sudah menyadari bahwa gue udah salah masuk nih, saya udah salah masuk nih. Jadi jangan sampai anak saya juga terjerumus ke sini. Dan di sini itulah ternyata yang mendasari kenapa sih dia seolah-olah ingin menjauhi Nala. Dan disinilah Nala agak sedikit tersentuh, tapi ya memang begitu ya teman-teman ya. Apabila terjadi perceraian dan anak itu ikut siapa, pasti anak ini akan merasa kesal ya. Apalagi secara fakta yang dilihat oleh Nala, ibunya meninggalkan ayahnya pada saat ayahnya jatuh miskin. Jadi di sini mungkin ada dendam ya. Tapi di sini saya ingin mencoba mengingatkan sih, bukan mengingatkan ya, maksudnya berbagilah. Karena kebetulan saya juga dari keluarga broken. Memang kita kadang benci tuh sama entah sama salah satu di antara dua itu yang salah ya, ayah atau ibu. Tapi percaya deh, jangan pernah memendam kebencian yang terlalu dalam, karena suka atau tidak mereka tetap orang tua kita, mau ayah mau ibu, tidak akan pernah ada bekas. Dan ya itulah, surga tetap ada di telapak kaki ibu.
Keren banget kisahnya. Terima kasih Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya ya. Boleh juga dong dibantu share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, dari kisah nyata based on true story, boleh dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisahnya, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.